Kisah sahabat Nabi Thalqah bin Ubaidillah. Thalqah memeluk Islam. Thalqah bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Thalqah lahir di Mekah 28 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Quraisy. Ayahnya bernama Ubaidillah bin Utsman, sedangkan ibunya bernama As-Sabbah binti Abdillah. Ibunya ini akhirnya masuk Islam, meskipun ketika awal-awal Thalqah memeluk Islam, ia sangat membencinya. Thalqah memiliki beberapa istri antara lain Su'da binti Auf, Ummu Kulsum binti Abu Bakar, dan Hamnah binti Jahish. Ia juga memiliki putra dan putri jumlahnya 14 orang, di mana anak laki-lakinya diberi nama dengan nama-nama nabi seperti Muhammad, Imran, Ismail, Isa, Musa, dan lain-lain. Thalqah juga dikenal dengan sebutan Abu Muhammad. Hal itu karena anak pertamanya bernama Muhammad. Ayah Thalqah meninggal pada masa jahiliyah. Sejak usia 15 tahun, Thalqah mulai ikut kafilah-kafilah dagang. 1 tahun setelah ia mulai berdagang, pada usia 16 tahun, Thalqah ikut kafilah dagangnya pergi ke negeri Syam. Sesampainya di wilayah Busra, sebuah kota di wilayah Syam, ada seorang pendeta Nasrani sedang berdiri di dekat sebuah pintu. Ia mencari tahu kafilah-kafilah dagang yang berasal dari Mekah. Setiap kafilah dagang masuk, pendeta itu berdiri dan mengatakan, "Wahai para pedagang, siapa di antara kalian yang berasal dari tanah haram Mekah?" Thalqah yang mendengar hal itu mendekati sang pendeta dan menjawab, "Saya berasal dari Mekah." "Sudahkah muncul di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad?" "Ahmad yang mana?" "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini akan muncul seorang nabi terakhir. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur dan memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda." Thalqah menangkap informasi dari sang pendeta itu dengan jeli. Ucapan sang pendeta tadi sangat membekas di benak Thalqah. Ia pun pulang ke Mekah mendahului kafilah dagangnya untuk mencari tahu tentang nabi yang baru muncul itu. Sesampainya di Mekah, Thalqah bertanya kepada keluarganya tentang kebenaran adanya nama Ahmad yang telah menjadi nabi. Ternyata memang benar informasi yang disampaikan oleh sang pendeta. "Apakah ada peristiwa penting yang terjadi di Mekah sepeninggalku?" "Ada. Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah nabi." "Apakah dia punya nama lain selain Muhammad?" "Dia juga dikenal dengan nama Ahmad." "Apakah sudah ada yang mengunjungi dan mempercayai Muhammad?" "Sudah ada. Dia adalah Abu Bakar. Dia juga telah beriman atas risalah Muhammad." Abu Bakar adalah seorang yang lapang dada, lembut dan penyayang. Ia merupakan pedagang yang berbudi teguh. Abu Bakar sebelum masuk Islam mempunyai majelis yang membahas nasabnya orang-orang Arab. Banyak orang yang menyukai majelisnya karena ia ahli sejarah Quraisy dan mengetahui silsilah keturunan suku itu. Thalqah merupakan sepupu dari Abu Bakar. Mereka berteman baik. Thalqah pun kemudian pergi mendatangi Abu Bakar. "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" "Benar." Kemudian Abu Bakar menceritakan kisah Muhammad SAW sejak peristiwa di Gua Hira sampai turunnya ayat pertama. Abu Bakar juga mengajak Thalqah untuk masuk Islam. Setelah mendengar Abu Bakar bercerita, Thalqah ganti bercerita tentang pertemuannya dengan seorang pendeta itu. Abu Bakar tercengang lalu berkata, "Mari kita temui Muhammad dan ceritakan kepadanya tentang peristiwa yang kau alami dengan pendeta itu. Dengarkan pula apa yang Muhammad katakan tentang agama yang dibawanya." Lalu pergilah Thalqah bersama Abu Bakar untuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam kepada Thalqah. Beliau juga menceritakan tentang kebaikan dunia dan akhirat serta membacakan beberapa ayat Al-Quran. Thalqah merasakan dadanya begitu lapang. Kemudian Thalqah menceritakan tentang sang pendeta di Busra kala itu. Setelah mendengar cerita dari Thalqah, raut wajah Rasulullah SAW terlihat gembira.
Kemudian tanpa ragu Thalhah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Thalhah termasuk golongan pertama yang memeluk agama Islam. Peristiwa Thalhah masuk Islam sungguh hal yang mengejutkan bagi keluarganya. Sosok pemuda Quraisy yang diharapkan ibunya kelak menjadi pemimpin kaumnya itu telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Thalhah dibenci dan dimusuhi oleh kaum Quraisy. Tidak hanya itu, ia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dicaci, bahkan disiksa. Namun Thalhah berpendirian kokoh dan teguh untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, sekelompok pemuda menggiring Thalhah dengan tangan diikat pada lehernya. Orang-orang tersebut menyiksa Thalhah. Bersama Abu Bakar, Thalhah juga ditangkap oleh Naufal bin Khuwailid, sosok kafir Quraisy yang memiliki julukan Singa Quraisy. Naufal mengikat Thalhah dan Abu Bakar menjadi satu, lalu mendorong keduanya kepada algojo kafir. Mereka disiksa sehingga banyak luka di tubuhnya. Sejak peristiwa itu, Thalhah dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain, yaitu sepasang sahabat yang sangat dekat. Bakti dan perjuangan Thalhah dalam menegakkan Islam dan membela kaum muslim sangatlah besar, sehingga banyak gelar dan sebutan serta keistimewaan yang didapatnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa Thalhah adalah salah satu orang yang akan mati syahid. Saat itu Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Az-Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas berada di atas gunung Hira. Lalu gunung itu bergetar, maka Rasulullah SAW bersabda, "Tenanglah, di atasmu hanya ada seorang nabi, atau syidik, atau syahid." Setelah secara langsung dari Rasulullah SAW mendengar berita gembira yang menyatakan bahwa dirinya akan wafat sebagai syahid, maka Thalhah terus mencari syahadah, yaitu mati syahid di tempat-tempat yang mungkin didapatkannya. Thalhah ikut dalam seluruh peperangan bersama Nabi Muhammad SAW, kecuali pada perang Badar. Thalhah tidak ikut dalam perang tersebut karena Rasulullah SAW mengutusnya untuk memata-matai kekuatan kaum musyrik ke arah negeri Syam. Meskipun demikian, Rasulullah mengatakan bahwa Thalhah tetap mendapat pahala yang sama dengan mereka yang berperang. Ia dianggap hadir dalam perang tersebut. Kelebihan Thalhah lainnya ialah ia merupakan salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai anggota Majelis Syura menjelang wafatnya. Ketika Umar melaksanakan salat subuh, ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang beragama Majusi. Waktu itu Umar segera dibawa ke rumahnya dan darah mengalir deras dari luka-lukanya. Setelah dibawakan minuman kepadanya, lalu ia meminumnya, tetapi minuman tersebut keluar kembali dari perutnya yang ditikam. Orang-orang yakin bahwa Umar tidak tertolong lagi. Kemudian orang-orang masuk dan menjenguknya. Hafsah binti Umar pun juga datang. Ia duduk di sisinya menangis beberapa saat. Tak berapa lama datang rombongan laki-laki meminta izin untuk menjenguk Umar. Orang-orang berkata, "Berilah wasiat, wahai Amirul Mukminin, pilihlah penggantimu. Saya tidak mendapati ada orang yang lebih berhak untuk memegang urusan ini, yaitu menjadi khalifah selain dari 6 orang yang Rasulullah SAW rela atas mereka ketika wafatnya." Umar menyebutkan nama mereka yaitu Ali, Utsman, Thalhah, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Yang menjadi saksi adalah Abdullah bin Umar dan ia tidak berhak dipilih. Abdullah bin Umar tidak boleh dipilih karena anak dari Umar bin Khattab. Demikianlah kisah Thalhah bin Ubaidillah. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, kita hendaknya berpikir jeli dan terbuka ketika mendapat informasi tentang kebenaran. Seperti kisah Thalhah menangkap informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Kedua, hendaknya bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membela agama Allah seperti halnya semangat para sahabat dalam menegakkan agama Islam. Ketiga, begitu mulianya sahabat Nabi
Salah satunya Thalhah bin Ubaidillah. Bahkan Umar mempercayainya menjadi salah satu di antara 6 orang yang berhak memusyawarahkan tentang khalifah penggantinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Thalhah bin Ubaidillah, syahid yang berjalan di atas muka bumi. Pada perang Uhud, Thalhah dengan setia menemani dan melindungi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan Muslim yang jumlahnya mencapai 1.000 orang. Namun dalam perjalanan ke Uhud, sebagian pasukan batal mengikuti perang karena hasutan oleh orang-orang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sejumlah 300-an pasukan akhirnya pulang ke Madinah. Pada akhirnya pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 700 orang berperang melawan pasukan musuh yang berjumlah sekitar 3.000 orang. Rasulullah SAW pun mengatur strategi perang. Pasukan Muslim diposisikan menghadap ke arah Madinah dan Gunung Uhud pada punggung mereka. Sedangkan di atas sebuah bukit dekat pasukan Muslim, Rasulullah SAW menempatkan ahli pemanah berjumlah 50 orang yang berfungsi melindungi punggung mereka ketika ada lawan datang dari belakang. Pasukan pemanah tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada pasukan pemanah untuk tidak meninggalkan bukit meskipun menang atau kalah, sampai ada instruksi berikutnya dari Nabi SAW. Mereka diharap untuk tetap siaga. Tetaplah dengan syaf kalian seperti ini, dan jagalah punggung kami. Bila kalian melihat kami di bawah telah menang, jangan ikut turun bersama kami. Begitu juga bila kalian melihat kami terbunuh, jangan bantu kami. Di awal peperangan, pasukan Muslim berhasil mendesak kaum kafir. Hujan anak panah juga membuat kaum kafir mundur. Semangat juang pasukan Muslim membuat pasukan kafir Quraisy kerepotan dan mulai mundur. Kemenangan kaum Muslim sudah hampir nyata. Ketika pasukan pemanah melihat kaum Muslimin menang dan mereka mulai mengumpulkan harta rampasan perang dari tangan musuh, sebagian dari pasukan pemanah berkata kepada yang lain, Harta rampasan? Harta rampasan? Kawan-kawan telah menang. Apa yang kita tunggu? Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka dengan perintah Rasulullah SAW sebelumnya. Apakah kalian lupa terhadap apa yang disabdakan Rasulullah SAW? Namun mayoritas pasukan pemanah tidak menghiraukan peringatan tersebut. Kemudian 40 orang, ada yang mengatakan sekitar 43 orang dari mereka meninggalkan bukit dan menyusul mayoritas pasukan muslimin di bawahnya dan turut serta mengumpulkan harta rampasan perang. Akibatnya punggung kaum muslimin kosong dari penjaga, yang tersisa hanyalah Abdullah bin Jubair dan 9 orang. Mereka yang tersisa tersebut patuh kepada perintah Rasulullah SAW untuk berada di tempat sampai Rasulullah SAW memberi mereka izin atau mereka semuanya gugur. Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam memanfaatkan peluang itu. Dengan cepat ia memimpin pasukannya untuk memutar bukit sehingga tiba di belakang pasukan muslim. Khalid dan pasukannya menyerang Abdullah bin Jubair dan pasukan pemanah yang tersisa. Selanjutnya ia menyerang pasukan muslim dari belakang. Pasukan berkuda Khalid berseri sehingga kaum musyrik yang kalah mengetahui bahwa keadaan telah berubah. Maka mereka kembali menyerang kaum muslimin. Kaum muslimin terjepit di antara dua kekuatan orang-orang musyrikin dari depan dan belakang. Saat itu barisan kaum muslim terpecah dan kocar-kacir. Tekanan kuat terjadi di sekitar Rasulullah SAW. Thalhah adalah orang pertama yang berada di samping Nabi Muhammad SAW ketika beliau terluka. Pada saat itu yang tersisa di dekat Rasulullah SAW hanya 12 orang sahabat, yaitu 11 orang Ansor dan Thalhah dari Muhajirin. Untuk menyelamatkan diri, Rasulullah dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke bukit, tapi dihadang oleh musuh. Orang-orang musyrikin segera memfokuskan serangan kepada Rasulullah SAW. Maka terjadilah perang yang sengit antara orang-orang musyrikin dengan 12 orang tersebut. Ketika orang-orang musyrikin mendekat, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku di surga." Saya, wahai Rasulullah. Tidak, jangan engkau, tetaplah di tempatmu.
Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya, wahai Rasulullah." "Ya, engkau majulah." Laki-laki itu lalu maju dan berperang melawan musuh sampai dia gugur. Kemudian Nabi menoleh. Ternyata orang-orang musyrik semakin dekat. Beliau bersabda, "Siapa yang menahan mereka? "Saya, ya Rasulullah." Tetaplah di tempatmu." Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, "Saya, wahai Rasulullah." "Engkau majulah." Laki-laki tadi kemudian berperang sampai dia pun gugur. Hal tersebut terus berlangsung. Setiap kali Rasulullah meminta para sahabat untuk melawan orang-orang kafir, Tolhah mengajukan diri pertama kali, tetapi selalu ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkan untuk tetap berada di tempatnya. Sampai 11 Ansor itu gugur syahid, dan yang tersisa bersama Rasulullah SAW hanyalah Tolhah bin Ubaidillah. "Sekarang engkau, wahai Tolhah." Kemudian Tolhah maju melawan musuh. Ia mengayunkan pedang dan menghalau sekuat tenaga para musuh jangan sampai mendekat kepada Rasulullah SAW. Setiap kali setelah Tolhah melawan musuh, ia kembali kepada Rasulullah mendorong beliau ke belakang agar jauh dari musuh. Jari telunjuk dan jari tengah Tolhah lumpuh. Ada yang mengatakan jari-jarinya putus. Ia merasa sangat kesakitan dan berkata, Aduh. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya engkau mengucapkan bismillah, niscaya para malaikat akan mengangkatmu, sementara orang-orang kafir melihatnya." Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Seandainya engkau mengucapkan bismillah, niscaya engkau akan melihat sebuah istana di surga yang dibangun untukmu dari ucapan tersebut, walaupun engkau masih hidup di dunia." Salah satu kakinya pincang pada saat membela Rasulullah SAW. Namun ketika ia membawa Nabi SAW, ia memaksakan diri untuk berjalan normal. Tolhah melakukan hal itu agar tidak memberatkan beliau. Dipapahnya Rasulullah dengan salah satu tangannya dan tangan satunya memegang pedang. Karena pemaksaan ini kaki Tolhah malah sembuh dan tidak pincang lagi. Rasulullah hendak naik ke sebuah batu besar. Beliau dalam kondisi agak lemah. Selain itu, beliau juga memakai 2 baju besi yang ternyata cukup berat sehingga beliau agak kesusahan untuk naik. Ketika Rasulullah berusaha untuk naik, Tolhah duduk dan menjadikan dirinya sebagai pijakan Rasulullah SAW agar beliau bisa naik. Disandarkan tubuh Rasulullah SAW. Gigi depan Rasulullah SAW patah dan wajah beliau terluka. Dengan tubuh yang penuh luka dan menahan kesakitan, bahkan nyaris tak kuasa menahan pingsan, Tolhah kembali menyerang musuh sampai dia berhasil mengusir dan mengalahkan beberapa orang kafir. Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang berada agak jauh dari Rasulullah SAW tak lama kemudian mendekati Rasulullah. Namun Rasulullah berseru, "Tinggalkan aku, bantulah Tolhah, kawan kalian." Keduanya bergegas mencari Tolhah dan saat ditemukan, Tolhah dalam keadaan pingsan. Tubuhnya berlumur darah, banyak luka tebasan pedang, tusukan lembing dan lemparan panah. Mereka mengira Tolhah telah gugur, tapi ternyata ia masih hidup. Maka dari itu Tolhah diberi gelar syahid yang hidup oleh Rasulullah SAW. Barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, hendaklah ia melihat kepada Tolhah bin Ubaidillah. Sejak itu jika orang-orang membicarakan tentang perang Uhud di hadapan Abu Bakar, maka Abu Bakar selalu menyahut, "Hari itu semuanya milik Tolhah." Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 23, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya." Saat itu para sahabat meminta orang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat yang telah dibacanya. Para sahabat merasa sangat segan kepada Rasulullah sehingga mereka tidak berani bertanya. Maka orang Badui itu bertanya kepada Nabi SAW, tetapi beliau berpaling darinya. Dan orang Badui itu kembali bertanya, lalu Nabi SAW berpaling lagi darinya. Kemudian Tolhah muncul dari balik pintu masjid yang pada saat itu ia memakai pakaian hijau. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau bersabda,
Di mana orang yang bertanya tentang siapa yang telah gugur? Saya, wahai Rasulullah. Orang ini termasuk orang-orang yang telah gugur. Rasulullah mengisyaratkan Thalhah termasuk orang yang gugur di jalan Allah. Ia menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perang Uhud, Thalhah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, bahkan pada saat-saat sulit dan menakutkan. Tubuhnya penuh luka dan akhirnya cacat karena jari-jari tangannya terpotong atau lumpuh. Demikian kisah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, betapa buruk fitnah harta dan kekayaan, seperti peristiwa para pemanah yang tergiur oleh harta rampasan perang sehingga menghantarkan pada kekalahan. Kedua, para sahabat sangat menyayangi Rasulullah, melindunginya dengan segenap jiwa bahkan nyawa, seperti semangat Thalhah bin Ubaidillah. Ketiga, sungguh luar biasa perjuangan para sahabat dalam menegakkan agama Allah. Hendaknya kita mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Thalhah bin Ubaidillah. Akhir hayat Thalhah sang pemurah. Thalhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki bakti dan perjuangan luar biasa dalam membela agama Allah. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai pribadi yang berhati mulia. Thalhah dikenal sebagai seorang yang membela saudara-saudaranya dan berbaik sangka kepada mereka. Pada waktu itu, seorang laki-laki datang menemui Thalhah lalu berkata, Apa pendapatmu tentang orang Yaman itu? Apakah dia telah mengetahui hadis Rasulullah SAW? Kami mendengar banyak hal darinya yang tidak kami dengar dari kalian. Orang Yaman yang dimaksud laki-laki tersebut adalah Abu Hurairah. Thalhah memberikan pembelaan kepada Abu Hurairah dan berkata, jika dia mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak kami dengar, hal itu tidak saya ragukan. Saya akan kabarkan kepadamu, sesungguhnya kami ini orang-orang yang memiliki rumah. Sedangkan orang yang engkau maksud itu adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Dia selalu berada di pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan heran kalau dia mendengar apa yang tidak kami dengar. Apakah engkau mendapati seseorang yang memiliki kebaikan berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari peristiwa itu ada hikmah yang bisa dipahami, yaitu agar kita berbaik sangka kepada para ulama. Mereka adalah orang-orang yang menjaga dan membela agama Islam serta menyampaikan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hendaknya kita mengakui kedudukan dan kehormatan para ulama. Thalhah juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Suatu hari Thalhah mendapatkan harta yang sangat banyak sepulang dari Hadramaut, sebuah lembah di Yaman. Ia mendapat keuntungan sebanyak 700.000 dirham. Malam harinya Thalhah tidak bisa tidur. Ia merasa gelisah dan risau. Ummu Kulsum binti Abu Bakar istrinya bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu wahai suamiku?" Dari tadi saya berpikir, saya berkata dalam hati, apa kira-kira yang diduga oleh seorang laki-laki kepada Robnya di mana ia bermalam, sedangkan di rumahnya terdapat harta sebanyak ini? Apakah engkau melupakan sahabat-sahabat karibmu? Jika pagi tiba, siapkan nampan dan piring, lalu bagikan harta itu kepada mereka. Semoga Allah merahmatimu. Pagi harinya, Thalhah lalu membagikan hartanya kepada orang-orang Muhajirin dan Ansor. Kemudian istrinya datang. "Wahai Abu Muhammad, apakah kami tidak mendapatkan bagian dari harta tersebut?" Engkau dari mana saja tadi? Yang tersisa itu bagianmu. Lalu Ummu Kulsum mengambilnya dan ia melihat kantong itu berisi kurang lebih 1000 dirham. Dalam riwayat lain dikisahkan dari Su'dah binti Auf. Suatu hari Su'dah datang menemui Thalhah. Ia terlihat lesu sehingga Su'dah bertanya kepada Thalhah, "Ada apa dengan dirimu wahai suamiku? Apakah ada sesuatu yang membuat curiga kepada keluargamu?" Tidak ada, demi Allah, engkau adalah sebaik-baik kawan bagi seorang muslim. Namun, harta yang ada padaku itulah yang membuatku seperti ini. "Apa yang merisaukanmu? Bagikan saja kepada kaummu." Mendengar saran dari istrinya, Thalhah lalu memanggil pelayan untuk menyiapkan hartanya. Setelah beberapa orang telah terkumpul, Thalhah membagikan harta itu kepada mereka.
Setelah melakukan itu, Tolhah bersyukur karena telah mengeluarkan hartanya. Selang beberapa waktu, sudah menemui pelayannya dan bertanya, berapa yang dia bagikan kepada orang-orang? 400.000 dirham. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, terjadi suatu peristiwa yang menghebohkan kaum muslimin, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Utsman terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah. Sebagian sahabat menuntut Ali agar menangkap pembunuh Utsman bin Affan. Di antaranya adalah Tolhah dan Zubair. Akan tetapi, Ali belum bisa melakukan apa-apa. Ali menyampaikan alasannya bahwa kelompok pembangkang itu memiliki kekuatan besar dan tidak mungkin tuntutan tersebut dilakukan sekarang. Selain itu masih sulit menentukan siapa saja para pelaku karena mereka sudah bercampur baur bersama tentara kaum muslimin. Pada waktu itu para ummahatul mukminin menunaikan haji di tahun 35 Hijriah. Saat mereka hendak pulang ke Madinah, sampailah kabar tentang terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka mereka menetap sementara di Mekah. Tolhah dan Zubair meminta izin kepada Ali untuk pergi ke Mekah. Ali mengizinkan mereka berdua, kemudian mereka berdua berangkat ke Mekah diikuti oleh banyak orang. Berkumpullah para tokoh dari kalangan sahabat. Mereka hendak pergi kepada istri-istri Nabi, diantaranya Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah di Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka mengadu tentang keinginan segera menangkap pembunuh Utsman kepada Aisyah dan meminta bantuan Aisyah. Akhirnya pihak Aisyah, Tolhah dan Zubair beserta rombongannya memutuskan untuk mencari para pembunuh Utsman. Setelah berunding diputuskan untuk berangkat ke Basrah, Irak dengan pertimbangan karena para pembunuh Utsman sebagian ada yang lari ke sana. Berangkatlah Aisyah, Tolhah dan Zubair serta rombongannya ke Basrah. Mereka ke sana bukan dengan tujuan berperang, tetapi ingin mendorong khalifah agar pembunuh Utsman segera ditangkap dan dijatuhkan hukuman, sehingga terjadi perdamaian dan tidak menyebabkan sengketa berkepanjangan. Setelah Ali mengetahui kepergian mereka, maka ia dengan pasukannya juga pergi ke Basrah. Ketika Ali tiba di Zikor, sebuah tempat yang sudah dekat dengan Basrah, Ali mengutus Al-Qa'qa bin Amr untuk menemui Tolhah dan Zubair di Basrah. Temuilah kedua orang ini Tolhah dan Zubair, serulah kepada mereka pada persatuan dan kesatuan, dan jelaskan tentang bahayanya perpecahan di antara kaum muslimin. Pertama-tama Al-Qa'qa menemui Aisyah dan bertanya mengenai tujuannya ke Basrah. Aisyah menyatakan bahwa ia menginginkan terjadinya islah, yaitu perdamaian di tengah masyarakat. Lalu Al-Qa'qa juga bertanya kepada Tolhah dan Zubair dengan pertanyaan yang sama. Jawaban mereka berdua pun sama dengan Aisyah, yaitu untuk perdamaian dan ingin agar pembunuh Utsman tidak dibiarkan. Sebenarnya Ali mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menunggu sampai dalam kondisi stabil. Baru kemudian ditangkaplah satu persatu orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Sebab saat itu tiap-tiap wilayah masih berselisih dalam menentukan sikap. Al-Qa'qa kembali kepada Ali mengabarkan diskusi yang telah terjadi di antara mereka. Mendengar hal itu, Ali takjub dan orang-orang berharap perdamaian dapat diwujudkan. Aisyah mengirim berita kepada Ali bahwa sesungguhnya ia datang untuk berdamai, maka kedua belah pihak bergembira menyambutnya. Selanjutnya, Ali menyampaikan kepada orang-orang bahwa dirinya akan berangkat ke Basrah untuk menemui rombongan dari Madinah dan mengadakan kesepakatan. Singkat cerita, setelah mendengar bahwa kedua belah pihak berdamai, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman mulai khawatir. Mereka berunding untuk melakukan suatu fitnah besar. Menjelang fajar, orang-orang yang tidak menyukai persatuan kaum muslimin tersebut menyelinap di balik pasukan Ali. Mereka melakukan adu domba agar terjadi perang antara kubu Ali dan kubu Aisyah. Para pembangkang ini kemudian keluar dari tenda dan melakukan penyerangan tiba-tiba ke tengah pasukan Tolhah dan Zubair, sehingga beredar fitnah di kalangan pasukan Tolhah bahwa Ali telah berkhianat. Rencana adu domba para pembangkang ini berhasil, sehingga terjadilah perang antara kubu Ali dan kubu Aisyah yang dikenal dengan Perang Jamal atau disebut Perang Unta. Tolhah ketika itu diingatkan Ali bahwa ia berada dalam pihak yang salah. Maka ia ingin menghentikan peperangan tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba ia terkena anak panah misterius yang mengenai kakinya. Darah terus mengucur sehingga Tolhah wafat.
Thalhah bin Ubaidillah wafat pada tahun 36 Hijriah. Ali menghampiri jenazah Thalhah dan sangat terpukul melihatnya. Ia mengusap tanah dari wajah dan jenggotnya. Lalu Ali berkata, "Semoga rahmat Allah kepadamu, wahai Thalhah bin Ubaidillah. Sungguh menyedihkan bagi saya melihat engkau terbunuh di bawah kolong langit, di bawah bintang-bintang. Sungguh saya mengadukan kesedihan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, saya berangan-angan seandainya saya 20 tahun lalu sudah meninggal dunia." Demikian kisah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, kita dapat meneladani sifat Thalhah yang murah hati dan dermawan, gemar bersedekah dan menolong sesama. Kedua, sebaiknya berhati-hati dalam mengambil keputusan ketika situasi tidak baik, agar selamat dari fitnah dan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, sahabat bertangan emas yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya raya dan dermawan. Ia memiliki dua karakteristik yang istimewa dibandingkan orang-orang pada masa itu, yaitu hartawan dan semangat pejuang. Kekayaannya yang berlimpah tidak membuatnya sombong. Selain pandai dalam berdagang dan gemar bersedekah, Abdurrahman bin Auf sangat gigih di medan perang. Artinya selain sebagai hartawan, ia juga sebagai pejuang yang telah merelakan harta, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya untuk menegakkan kalimat Allah di atas bumi. Abdurrahman bin Auf berasal dari keturunan Bani Zuhrah dan lahir di Mekah pada tahun 580 Masehi, 10 tahun setelah tahun gajah. Ayahnya bernama Auf bin Abdul Auf al-Harith, sedangkan ibunya bernama Ashifa binti Auf. Pada masa jahiliyah namanya adalah Abdu Amr. Ada yang mengatakan bernama Abdul Harits dan ada yang mengatakan bernama Abdul Ka'bah. Setelah memeluk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memiliki banyak keutamaan, antara lain ia merupakan as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang generasi pertama masuk Islam. Ia adalah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Saat Rasulullah SAW baru memulai dakwahnya, Abu Bakar As-Siddiq dengan gigih mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk agama Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Ia merupakan satu dari 5 orang yang masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ia juga merupakan satu dari 6 sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai anggota musyawarah dalam pemilihan khalifah sesudah Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf merasakan perjuangan di awal-awal dakwah Islam. Ia pun merasakan siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Abdurrahman bin Auf termasuk yang hijrah ke Habasyah. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf juga ikut hijrah. Ia menjadi pelopor kaum muslimin yang ikut hijrah ke Madinah. Setelah selesai membangun masjid sebagai pilar pertama dakwah Islam di Madinah, selanjutnya Nabi SAW membangun persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar yang berlangsung di rumah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saat itu terdapat 90 orang dari kalangan Ansar dan Muhajirin yang berkumpul. Nabi SAW mempersaudarakan mereka satu persatu untuk saling tolong-menolong. Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar merupakan pilar kedua yang ditegakkan Nabi SAW dalam membangun negara Islam. Ketika mula-mula hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf hanya memiliki pakaian yang melekat di tubuhnya. Ia tidak memiliki harta sepeser pun. Rasulullah SAW
mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Robi. Sa'ad bin Robi termasuk salah satu orang terkaya di Madinah. Ia ingin memberikan separuh harta yang dimilikinya untuk Abdurrahman bin Auf. Berkatalah Sa'ad kepada saudara barunya, Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku Abdurrahman, sesungguhnya harta saya paling banyak di kalangan kaum Ansor. Saya berikan setengah dari harta saya kepadamu." Terima kasih atas tawaranmu, wahai saudaraku. Semoga Allah memberkahi harta yang kau miliki dan keluargamu. Namun, bisakah engkau tunjukkan kepadaku di mana pasar tempat orang-orang Madinah biasa melakukan jual beli? Iya, tentu saja akan saya tunjukkan kepadamu. Ikuti saya. Sa'ad bin Robi lalu menunjukkan pasar Bani Koinuko. Disebut pasar Bani Koinuko karena para pedagang di sana kebanyakan adalah orang Yahudi Bani Koinuko. Latar belakang Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang cerdas dan ulet, maka tidak sulit baginya untuk memulai bisnis di tempat yang baru. Keesokan harinya, Abdurrahman mulai berdagang dan berhasil membawa keuntungan berupa susu kering dan minyak samin. Dan di hari-hari selanjutnya, ia berjualan di pasar tersebut. Abdurrahman bin Auf mengamati peluang apa yang layak untuk dijual di sana. Ia membangun kerjasama dengan seorang pengrajin alat perkebunan di Madinah. Abdurrahman meminta izin untuk menjualkan barangnya, yakni dengan cara mengambil barang di hari itu dan akan dibayar esok hari setelah barangnya laku. Sungguh cerdas pemikiran Abdurrahman. Ia dapat memulai bisnis meski tanpa modal. Sebab sesampainya di Madinah, ia tidak memiliki uang sepeser pun. Seiring berjalannya waktu, Abdurrahman bin Auf pun memiliki sebuah kios di pasar. Abdurrahman begitu jeli dalam melihat situasi dan kondisi. Hal itu terbukti ketika Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membuat sebuah pasar baru. Karena melihat kondisi pasar lama yang padat dan kumuh sehingga kurang nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Suatu hari, ia mengajak kerjasama seorang pemilik lahan yang ada di dekat pasar Madinah untuk membangun sebuah pasar baru yang lebih baik. Abdurrahman menyediakan modal untuk membangun pasar, sementara pemilik lahan menyediakan tanahnya. Sistem kerjasama yang dibangun adalah sistem bagi hasil. Biaya sewa yang ditawarkan seikhlasnya sehingga tidak butuh waktu lama, semua lapak pasar pun bisa terisi. Dalam berdagang, Abdurrahman bin Auf mengupayakan penjualan dilakukan secara tunai. Jika hari ini ada barang yang terjual dan mendapat keuntungan, maka ia dapat mengambil barang lagi untuk dijual keesokan harinya, sehingga perputaran barang jualan dapat berjalan dengan lancar. Ketika berbisnis, Abdurrahman bin Auf tidak menginginkan keuntungan banyak. Ia lebih memilih mendapatkan keuntungan sedikit tetapi jumlah penjualannya besar. Sebab seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang akan mengenal usahanya, sehingga peluang mendapatkan untung besar pun semakin lebar. Dalam menjual dagangannya, Abdurrahman bin Auf sangat memperhatikan kualitas barangnya. Jika ada barang yang cacat, maka ia akan menyampaikan secara jujur kepada pembeli, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ia berdagang dengan jujur, sehingga para pembelinya pun sangat percaya terhadap semua barang yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf. Hal inilah yang membuat Abdurrahman dapat menjalin relasi untuk pengembangan usahanya. Setelah kehidupannya menjadi lebih baik, Abdurrahman bin Auf menikah. Suatu hari Abdurrahman datang ke masjid Nabi SAW. Ia mengenakan baju bagus, sementara di bajunya terlihat warna kekuning-kuningan. Rasulullah SAW melihat hal itu kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ternyata Abdurrahman telah menikahi seorang wanita Ansor dengan mahar 1 nawat emas atau emas seberat biji kurma. Rasulullah SAW pun memberi saran kepadanya. Laksanakanlah walimah, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahan dan hartamu. Seiring berjalannya waktu, bisnis Abdurrahman bin Auf berkembang pesat. Ia memiliki harta yang sangat banyak dan melimpah. Akan tetapi kekayaannya tidak membuatnya lupa diri dan sombong. Kekayaan yang dimilikinya tidak digunakan untuk foya-foya dan kesenangan duniawi. Abdurrahman bin Auf justru hidup sederhana dan rajin bersedekah. Ia dikenal sebagai sosok kaya yang banyak bersyukur dan dermawan.
Ia memiliki sifat yang tawadhu. Kekayaan yang dimilikinya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman, ketakwaan, dan tetap sederhana. Apabila ia sedang bersama budaknya, orang tidak dapat membedakan di antara mereka, mana majikan dan mana budak. Ia mengenakan pakaian sederhana. Allah memberikan kemudahan pada Abdurrahman bin Auf dalam mendapatkan harta, sehingga ia mahir dalam berwirausaha. Abdurrahman bahkan pernah berkata, "Seandainya saya mengangkat batu, niscaya saya temukan emas dan perak di bawahnya." Ia mengucapkan kalimat tersebut tidak bermaksud untuk sombong, tetapi hanya sebagai gambaran tentang dirinya yang mandiri dalam berwirausaha. Atas kemudahan dari Allah, ia memperoleh segala kemudahan dan dapat membaca peluang bisnis sekecil apapun. Kepiawaiannya dalam berbisnis dan berdagang sungguh tidak diragukan lagi. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya, sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Kesuksesan Abdurrahman bin Auf juga tidak lepas dari pandainya dalam mengatur waktu. Ia gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Abdurrahman menjalankan kewajiban sholat. Ia juga ikut dalam berperang menegakkan agama Allah. Selain itu juga mengurus usahanya yang berkembang dengan pesat. Demikianlah kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bagian pertama. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, hendaknya dengan sesama muslim saling menyayangi dan tolong menolong, seperti sikap Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Kedua, ketekunan dan keuletan dalam berusaha akan membuahkan hasil, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf pada awal membangun usaha di Madinah. Ketiga, hendaknya tidak sombong dan rajin bersedekah ketika diberi kelebihan harta, seperti sikap Abdurrahman bin Auf yang tetap tawadhu dan gemar bersedekah dengan hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Perjuangan Abdurrahman bin Auf dalam peperangan. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kekayaan berlimpah. Namun kekayaannya tersebut tidak membuatnya lupa diri, pamer dan sombong. Kezuhudannya terhadap materi duniawi sudah masyhur di kalangan para sahabat. Abdurrahman bin Auf memiliki kedudukan yang tinggi di hati para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal adil dan berhati mulia. Suatu hari Ibnu Abbas sedang duduk bersama Umar. "Apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau memerintahkan seseorang muslim ketika dia lupa dalam sholatnya, apa yang harus dia lakukan?" "Demi Allah, saya tidak mendengarnya, wahai Umar." Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf. Umar pun menyampaikan pertanyaan yang sama kepada Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu dalam hal ini. Engkau di sisi kami adalah orang yang adil. Apa yang engkau dengar? Jika seseorang dari kalian lupa di dalam sholatnya sehingga dia tidak mengetahui apakah dia menambah atau mengurangi rakaat, jika dia ragu apakah berada di rakaat pertama atau kedua, hendaklah dia menjadikannya pertama. Jika dia ragu apakah dia berada di rakaat kedua atau ketiga, hendaklah dia menjadikannya kedua. Jika dia ragu apakah berada di rakaat ketiga atau keempat, hendaklah dia menjadikannya ketiga, agar keraguan-raguannya ada pada tambahan. Kemudian sujud syahwi 2 kali dalam keadaan duduk sebelum salam, lalu salam." Sekalipun para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang adil, tetapi sebagian dari mereka lebih adil dan lebih akurat. Dalam hal ini Umar merasa lebih yakin dengan berita dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sangat dermawan dan gemar bersedekah. Sebagian besar hartanya ia gunakan untuk infak di jalan Allah. Dikatakan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang ahli berniaga. Ia meninggalkan 1000 unta, 300 domba, dan 100 kuda. Ia membuka ladang pertanian di Al-Juruf, sebuah tempat ke arah Syam 3 km dari Madinah yang pengairannya membutuhkan 20 unta pengangkut air. Abdurrahman bin Auf memiliki peran besar bagi orang-orang Madinah.
ia meminjamkan uangnya untuk sepertiga dari penduduk Madinah, sepertiga penduduk lain ia lunasi hutangnya, dan sepertiga penduduk lainnya ia sambungkan silaturahim. Harta kekayaan yang ia miliki tidak pernah membuat kelegaan dan kesenangan pada dirinya selama belum digunakan untuk membela agama Allah dan membantu orang-orang. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memberangkatkan sebuah pasukan. Beliau berdiri di hadapan para sahabatnya dan berkata, "Jika kalian ada yang mau bersedekah, maka bersedekahlah. Saya ingin mengirim pasukan ke medan perang." Kemudian Abdurrahman bergegas pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, ia kembali lagi ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman lalu berkata, Wahai Rasulullah, saya mempunyai 4.000 dinar. 2.000 saya sedekahkan karena Allah dan 2.000 lagi saya sisakan untuk keluarga saya. Semoga Allah memberkahi harta yang engkau berikan, dan semoga Allah juga memberkahi harta yang engkau tinggalkan untuk keluargamu. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman membuat harta Abdurrahman semakin berkah. Kekayaan Abdurrahman bin Auf banyak digunakan dalam usaha pembinaan umat. Kala itu Abdurrahman bin Auf memerdekakan 30 hamba sahaya dalam satu hari. Ada yang mengatakan 31 orang. Usaha Abdurrahman dalam pembebasan budak ini adalah langkahnya dalam melakukan pembinaan umat. Sebab para budak yang telah dibebaskan nantinya akan memiliki banyak peluang dalam mengamalkan ajaran Islam. Sumbangan Abdurrahman dalam pembinaan masyarakat Islam juga terbukti dengan ketekunannya memanfaatkan masjid sebagai pusat pembinaan. Ia senantiasa mempelopori masyarakat untuk melaksanakan sholat di masjid dan menyelesaikan perkara-perkara lainnya. Tidak hanya gemar bersedekah, Abdurrahman bin Auf juga selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, Perang Badar, Perang Uhud, dan peperangan lainnya. Pada Perang Badar, Abdurrahman bin Auf berada di barisan terdepan. Perang Badar adalah perang pertama kaum muslimin. Ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, salah satunya adalah Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Selanjutnya pada Perang Uhud, perang kedua setelah Perang Badar. Perang ini terjadi di lereng Gunung Uhud pada tahun 3 Hijriah. Abdurrahman bin Auf bersama pasukan muslim berperang dengan gigih. Ia mendapat 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka-luka kecil, diantaranya ada yang sedalam anak jari. Sebagian luka itu pada kakinya hingga membuatnya pincang dan beberapa giginya rontok. Pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdurrahman bin Auf untuk memimpin pasukan menuju Daumatul Jandal yang terletak di tengah-tengah padang pasir Arab. Tepatnya berada di pertengahan jarak antara Romawi di tanah Syam dan Jazirah Arab. Daumatul Jandal ditempati oleh kabilah besar Kalb atau dikenal dengan nama Bani Kalb. Mereka memeluk agama Nasrani sebagaimana agama penguasa mereka, yakni Kekaisaran Romawi. Malam hari sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu Abdurrahman untuk berangkat menuju Daumatul Jandal. Ketika subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sholat berjamaah. Di sana ada Abu Bakar, Umar, dan beberapa kalangan muhajirin, termasuk Abdurrahman bin Auf. Di sana juga ada Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab. Dalam riwayat dikatakan bahwa Abdullah bin Umar bertekad untuk bisa mengikuti forum itu demi mendengar wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdurrahman bin Auf. Abdullah bin Umar inilah yang kemudian menjadi periwayat hadis wasiat Rasulullah untuk Abdurrahman bin Auf. Para pasukan muslim yang berjumlah 700 orang telah bergegas sejak waktu sahur. Mereka sudah bertempat di Jaraf, namun Abdurrahman masih berada di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apa yang membuatmu terlambat, tertinggal dari sahabat-sahabatmu?" Wahai Rasulullah, saya ingin terakhir kali melihatmu dengan mengenakan baju perjalananku. Saat itu Abdurrahman bin Auf mengenakan surban yang sudah dililitkan di kepala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan mempersilahkan ia duduk di hadapan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurai surban yang dikenakan Abdurrahman dengan tangan beliau. Kemudian beliau mengenakan surban hitam kepadanya. Surban tersebut beliau biarkan terurai hingga sebatas pundak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seperti ini hendaknya engkau mengenakan surban, wahai Ibnu Auf." Ketika Abdurrahman bin Auf membawa pedang yang ia sandang, Rasulullah bersabda, "Berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Jangan menyembunyikan harta rampasan perang dan jangan berkhianat, jangan membunuh anak kecil." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan tangan lalu bersabda, "Wahai kalian semua, jagalah diri kalian dari 5 hal sebelum menimpa kalian. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran melainkan Allah yang akan menyiksa mereka dengan kekeringan dan kurangnya buah-buahan agar mereka kembali ke jalan Allah. Tidaklah suatu kaum melanggar janji melainkan Allah akan membuat musuh mereka berkuasa atas mereka. Tidaklah suatu kaum menahan zakat melainkan Allah akan menahan hujan untuk mereka. Andai bukan karena hewan-hewan, niscaya mereka tidak diberi hujan. Tidaklah kekejian tampak pada suatu kaum melainkan Allah akan menimpakan ta'un atau wabah pada mereka. Dan tidaklah suatu kaum berhukum dengan selain ayat Al-Quran, melainkan Allah akan memecah belah dan membuat mereka merasakan serangan atas sebagian yang lainnya." Setelah mendapat wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman menyusul para sahabat lalu berangkat hingga tiba di Daumatul Jandal. Setibanya di Daumatul Jandal, Abdurrahman bin Auf mengajak penduduknya memeluk Islam. Ia dan pasukannya tinggal di sana selama 3 hari, seraya menyeru penduduk Daumatul Jandal untuk masuk Islam. Pada hari ketiga, Asbagh bin Amr al-Kalbi yang merupakan seorang pemeluk Nasrani dan ketua kabilah setempat mengucapkan kalimat syahadat. Lalu Abdurrahman bin Auf menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengirimkannya melalui seorang laki-laki dari Juhainah bernama Rafi bin Makits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membalas surat Abdurrahman bin Auf dan memberi pesan agar ia menikahi anak perempuan Al-Asbagh. Maka Abdurrahman menikahinya. Ia adalah Tamadur binti Al-Asbagh. Dari pernikahan mereka lahirlah Abu Salamah bin Abdurrahman. Demikian kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bagian kedua. Hikmah yang bisa dipetik antara lain: pertama, kita dapat meneladani sikap Abdurrahman bin Auf yang gemar bersedekah, adil, zuhud terhadap duniawi, dan berani dalam membela kebenaran. Kedua, kerendahan hati dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat terlihat ketika beliau mengenakan surban kepada Abdurrahman bin Auf. Ketiga, Islam telah mengatur etika dalam perang di jalan Allah. Salah satu contohnya ketika Rasulullah melarang Abdurrahman bin Auf menyembunyikan harta rampasan perang, berkhianat, dan membunuh anak-anak. Keempat, masuk Islamnya pemimpin Bani Kalb merupakan salah satu keutamaan Abdurrahman bin Auf. Berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia sukses menjalankan misi dakwahnya di Daumatul Jandal. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf menjadi pemimpin pemilihan khalifah. Keutamaan lain yang diperoleh Abdurrahman bin Auf adalah ia mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu kafilah dagang Abdurrahman bin Auf kembali dari Syam dan langsung dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW berdoa untuknya agar ia masuk surga. Lalu turunlah Jibril. Nabi kemudian menyampaikan pesan Jibril kepada Abdurrahman bin Auf. Sesungguhnya Allah mengirimkan salam untukmu dan berkata, kirimkanlah salam saya kepada Abdurrahman bin Auf dan sampaikan berita gembira bahwa ia masuk surga. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf juga terlihat ketika Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Pada perang ini, pasukan Muslim melawan pasukan Romawi dan terjadi di tahun 9 Hijriah.
Dikabarkan bahwa Romawi akan menyerang kaum muslimin, sehingga membuat Nabi dan pasukan muslim berangkat lebih dulu ke Tabuk menghadang pasukan Romawi. Perjalanan menuju ke Tabuk sangatlah jauh dan sulit, sementara biaya yang tersedia hanya sedikit. Pada waktu itu Madinah sedang mengalami musim panas dan sedang paceklik. Kendaraan yang tersedia juga sedikit, sehingga ada sekelompok mukminin datang kepada Rasulullah SAW meminta beliau untuk mengadakan kendaraan yang dapat membawa mereka ikut dalam peperangan. Namun Rasulullah SAW menolak permintaan mereka dikarenakan kendaraan yang tidak mencukupi. Mereka juga merasa sedih karena tidak memiliki apapun yang bisa diinfakkan. Orang-orang yang batal berangkat ini dikenal dengan sebutan orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan yang berangkat dikenal dengan sebutan Jaisyul Usrah, yakni pasukan yang dalam keadaan sulit. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin agar bersedekah sebagian harta bendanya untuk jihad di jalan Allah. Maka mereka bersegera dalam menjawab seruan Rasulullah SAW dan berlomba-lomba bersodakoh. Salah satu orang yang melakukan sedekah saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ia bersedekah dengan menyerahkan 200 keping emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, "Sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak memberi uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, apakah engkau sudah meninggalkan harta untuk keluargamu?" "Sudah, wahai Rasulullah, saya telah sisakan untuk mereka lebih dari apa yang telah saya infakkan dan lebih baik." Meskipun sangat suka mendermakan hartanya di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf tidak lupakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Berangkatlah pasukan muslimin ke Tabuk. Dalam kesempatan ini Allah memuliakan Abdurrahman bin Auf, yakni menjadi imam salat bagi Rasulullah SAW. Waktu itu dalam perjalanan menuju perang Tabuk, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk singgah dan bersiap melaksanakan salat subuh. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkeinginan buang hajat. Beliau pun pergi ke sebuah dataran yang landai dengan ditemani oleh Al-Mughirah yang bertugas membawa bejana berisi air. Al-Mughirah berdiri agak jauh dari tempat Rasulullah SAW buang hajat. Setelah selesai, Rasulullah SAW berwudu. Kemudian beliau kembali kepada para sahabat dan Al-Mughirah mengikuti beliau. Para sahabat sudah bersiap-siap dalam shafnya untuk menunaikan sholat subuh. Sementara mereka tidak tahu bahwa Rasulullah SAW sedang buang hajat. Mereka pun menunggu cukup lama. Lalu para sahabat meminta Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Ia pun maju memimpin sholat. Ketika Rasulullah SAW datang, beliau mendapati Abdurrahman bin Auf telah mengimami sholat subuh. Akhirnya Rasulullah dan Al-Mughirah pun segera bergabung dalam barisan sholat. Beliau sholat pada rakaat kedua dalam sholat subuh. Saat Abdurrahman salam, Nabi SAW berdiri menyempurnakan sholatnya. Orang-orang pun terkejut, maka mereka bertasbih berulang-ulang. Subhanallah, Subhanallah. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, "Kalian telah berbuat benar." Rasulullah bangga kepada para sahabat karena telah sholat pada waktunya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf dipercaya menjaga kesejahteraan dan keselamatan para istri Rasulullah SAW. Apabila para ummahatul mukminin tersebut melaksanakan haji, Abdurrahman bin Auf turut serta bersama mereka. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada istri-istrinya, "Sesungguhnya orang yang mengasihi kalian sepeninggalku adalah orang yang benar lagi baik. Ya Allah, berilah minum Abdurrahman bin Auf dari sungai Salsabil di surga." Bukti lain yang dilakukan Abdurrahman bin Auf dalam membantu para istri Nabi SAW adalah ia bersedekah dengan tanah seharga 40.000 dinar. Ada yang mengatakan bahwa Abdurrahman menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikan semua untuk keluarga dari Bani Zuhrah.
untuk para istri Nabi, dan untuk fakir miskin. Abdurrahman bin Auf memiliki sifat zuhud terhadap dunia, dan ia senantiasa melakukan muhasabah diri. Pada waktu itu, Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa, lalu dihidangkan makanan kepadanya untuk berbuka. Pandangan mata Abdurrahman tertuju pada hidangan makanan tersebut. Lalu ia berkata, Mus'hab bin Umair telah gugur dan dia lebih baik daripada saya. Dia dikafani dengan selembar kain. Jika kain itu ditutupkan ke kepalanya, maka kedua kakinya terbuka. Jika kain itu ditutupkan ke kedua kakinya, demikian juga Hamzah yang jauh lebih baik dari saya. Dia juga gugur syahid dan saat dikuburkan hanya mendapat selendang. Dunia telah dibentangkan kepada kita seluas-luasnya, dan hasil sebanyak-banyaknya telah diberikan kepada kita. Sesungguhnya saya khawatir apabila kebaikan kita telah disegerakan balasannya di dunia. Kemudian Abdurrahman menangis sehingga nafsu makannya jadi hilang. Selain dikenal zuhud terhadap materi duniawi, Abdurrahman bin Auf juga zuhud terhadap kekuasaan. Abdurrahman pernah menolak ditunjuk menjadi khalifah atau pemimpin dengan kedudukan yang agung. Kala itu ketika Umar memimpin sholat subuh, ia ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Akibat tusukan itu, kondisi Umar semakin lemah. Maka orang-orang mendesak Umar untuk segera menentukan siapa khalifah penggantinya. Abdurrahman ditunjuk oleh Umar menjadi salah satu dari 6 anggota musyawarah untuk mencari calon khalifah penggantinya. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalqah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf, dan yang menjadi saksinya adalah Abdullah bin Umar. Sebelum Umar bin Khattab meninggal, ia berpesan agar salah satu dari 6 orang tersebut kelak akan menduduki jabatan sebagai khalifah. Umar memberi jangka waktu selama 3 hari dan 3 malam untuk proses pemilihan khalifah tersebut. Setelah menunjuk mereka, Umar memaparkan aturan dalam pemilihan khalifah. Jika 5 orang telah bersepakat dan meridhoi seseorang menjadi khalifah, tapi sementara yang menolak 1 orang, maka penggalah orang yang menolak itu dengan pedang. Apabila pemilihan berjalan seimbang, 3 orang memilih seseorang dan yang 3 lainnya juga memilih seseorang lainnya, maka hendaklah mereka meminta pendapat Abdullah bin Umar. Jika tidak setuju dengan calon yang didukung oleh Abdullah bin Umar, maka yang menjadi khalifah adalah orang yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf. Namun jika masih juga tidak disetujui, maka penggal saja mereka yang membangkang. Setelah Umar bin Khattab wafat, berkumpullah orang-orang yang dipilih olehnya untuk bermusyawarah dan menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai ketua. Proses pemilihan khalifah pengganti Umar ini cukup panjang. Berkatalah Abdurrahman, Siapa di antara kalian yang bersedia mengundurkan diri dan bersedia menyerahkan urusannya dipimpin oleh orang yang terbaik di antara kalian? Semuanya terdiam. Lalu Abdurrahman berkata lagi, Jika demikian, di sini saya berterus terang bahwa saya mengundurkan diri. Karena sikap zuhudnya, 5 orang sahabat yang tercatat dalam tim musyawarah itu kembali membuat kesepakatan bahwa siapapun yang nantinya akan ditunjuk oleh Abdurrahman, maka orang itulah yang menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Lalu Abdurrahman mulai menanyai pendapat mereka satu persatu. Seandainya perkara itu diserahkan kepada masing-masing, siapa di antara mereka yang lebih berhak? Akhirnya jawaban terbatas pada 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, Abdurrahman meminta pendapat kaum muslim. Ia mendatangi sahabat-sahabat yang lain dan bermusyawarah dengan mereka. Ia juga merundingkan dengan tokoh-tokoh, para pemimpin pasukan, dan orang-orang yang datang ke Madinah. Bahkan Abdurrahman meminta pendapat dari kalangan masyarakat awam, baik laki-laki maupun perempuan dan kaum duafa. Abdurrahman melakukan hal tersebut tidak hanya pagi hari, tetapi juga malam hari. Abdurrahman menanyakan kembali kepada anggota musyawarah, siapa yang pantas dijadikan khalifah. Singkat cerita, setelah melalui perundingan cukup panjang, suara Utsman bin Affan lebih unggul daripada Ali bin Abi Thalib. Maka Abdurrahman bin Auf mengumpulkan umat Islam untuk membaiat Utsman bin Affan. Setelah selesai salat subuh, majelis syura telah berkumpul di sekitar mimbar. Abdurrahman bin Auf meminta kaum muhajirin, ansor dan para amir pasukan untuk hadir.
Berkumpullah mereka, kemudian Abdurrahman membacakan syahadat lalu berkata kepada Ali, Wahai Ali, sesungguhnya saya telah memperhatikan urusan manusia. Saya melihat mereka tidak berpindah dari mendukung Utsman bin Affan, maka janganlah engkau merasa sedih atas hal itu. Lalu Abdurrahman berkata kepada Utsman, Saya membaiatmu di atas sunnah Allah, Rasulnya dan kedua khalifah setelahnya. Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman, kemudian kaum Muhajirin, kaum Ansor, dan para amir pasukan serta kaum muslimin mengikuti langkah Abdurrahman bin Auf. Suatu saat Utsman mengeluhkan mimisan, lalu ia memanggil Humron, sekretarisnya. Berkatalah Utsman kepada Humron, Tulislah surat untuk Abdurrahman sebagai penerus sesudahku. Maka Humron menulis surat lalu pergi menemui Abdurrahman bin Auf. Humron menyampaikan kabar isi surat tersebut. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdiri di antara makam Nabi dan mimbar, yakni di Rodhoh. Ya Allah, jika karena penunjukan Utsman kepada saya untuk memegang perkara ini, wafatkanlah saya sebelum itu. Abdurrahman bin Auf berdoa agar ia dicabut nyawanya sebelum masa ia dipilih menjadi khalifah. 6 bulan setelah Utsman menulis surat untuknya, Abdurrahman wafat sebelum Utsman meninggal dunia, sehingga Abdurrahman tidak jadi dipilih sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Sebelum meninggal, Abdurrahman bin Auf berwasiat supaya sebagian hartanya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Ia menyedekahkan 50.000 dinar untuk membantu urusan di jalan Allah. Para istri dan anaknya juga mendapatkan hak warisnya. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Tapi ada yang mengatakan pada tahun 31 Hijriah. Jenazahnya diantar oleh para sahabat yang mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, dan para sahabat lainnya. Demikianlah kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bagian ketiga. Hikmah yang bisa diambil antara lain: pertama, kita dapat meneladani sikap Abdurrahman bin Auf. Meski sangat suka mendermakan hartanya di jalan Allah, tetapi ia tetap bertanggung jawab dan tidak melupakan kewajibannya kepada keluarganya. Kedua, Abdurrahman bin Auf memiliki kemuliaan, pernah menjadi imam bagi Rasulullah SAW. Ketiga, hendaknya kita senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri agar tetap berada di jalan yang benar dan tidak terlena oleh limpahan materi duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam, keimanan dan keteguhan hati Zubair yang kokoh. Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi yang mendapat gelar Hawari Rasulullah SAW, yakni sahabat atau penolong setia Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari atau penolong yang setia, dan hawariku adalah Az-Zubair. Zubair lahir 28 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Awam bin Khuwailid yang merupakan saudara laki-laki dari Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Maka Zubair merupakan ponakan dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Adapun ibunya adalah Sofia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW. Tidak lama setelah Zubair lahir, ayahnya Al-Awam meninggal dunia, sehingga ia diasuh dan dibesarkan oleh ibunya. Sofia mendidik Zubair dengan sangat tegas. Berkat didikan sang ibu membuat Zubair menjadi orang yang pemberani dan hebat dalam pertempuran. Zubair masuk Islam di tahun pertama kenabian, yakni pada usia 15 tahun. Ada yang mengatakan saat ia berusia 16 tahun atau 12 tahun. Bahkan ada yang mengatakan ketika berusia 8 tahun. Ia termasuk 7 orang yang mula-mula masuk Islam. Zubair masuk Islam melalui Abu Bakar Ash-Shiddiq. Keislamannya membuat orang-orang kafir Quraisy marah, terutama dari kalangan keluarganya. Waktu itu ia pernah disekap di sebuah kamar. Kemudian dihembuskan asap ke dalam ruangan itu, sehingga ruangan itu dipenuhi asap. Zubair pun merasakan nafasnya sesak. Ia lalu dikeluarkan dari kamar dan diancam.
tinggalkanlah Tuhan Muhammad itu. Niscaya engkau kami lepaskan. Tidak, demi Allah, saya tidak akan kembali kepada kafir selama-lamanya. Begitu kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka tidak mampu memaksa Zubair, sehingga akhirnya Zubair dilepaskan juga. Pada awal masa Islam, gerakan dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kaum Quraisy mulai secara terang-terangan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu langkah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memilih rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah atau menjadi madrasah pertama bagi kaum muslimin saat itu. Di sana berkumpul orang-orang pertama yang masuk Islam dan Rasulullah mengajarkan Al-Quran serta mengatur strategi dakwah. Zubair merupakan salah satu perintis yang berperan di rumah Al-Arqam. Rumah Arqam jauh dari jangkauan kaum Quraisy, letaknya berada di bawah Bukit Sofa. Maka rumah ini menjadi tempat berkumpul umat Islam secara sembunyi-sembunyi. Saat itu, Zubair dan para sahabat sedang mengadakan kegiatan di rumah Al-Arqam. Tiba-tiba tersebar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh oleh kaum Quraisy. Mendengar berita tersebut, seketika Zubair menghunus pedang dan mengacungkannya. Lalu ia berjalan-jalan di jalan-jalan kota Mekah. Ia mencari tahu kebenaran berita tersebut. Jika berita itu benar, niscaya pedangnya akan menebas semua pundak Quraisy sehingga ia dapat mengalahkan mereka. Usia Zubair saat itu masih sangat belia. Akhirnya Zubair berjumpa dengan Rasulullah. Ia pun merasa lega. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apa tujuannya berada di tempat itu. Ada apa denganmu, wahai Zubair? Saya dengar bahwa engkau terbunuh ya Rasulullah. Lalu apa yang akan engkau lakukan? Saya akan memenggal orang yang membunuhmu dengan pedang ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan kebaikan untuknya dan keampuhan bagi pedangnya. Ketika siksaan orang-orang Quraisy kepada para sahabat semakin hebat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Zubair pun ikut hijrah ke Habasyah. Ia hijrah pada usia 18 tahun. Kala itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang baik dan adil, Raja Najasyi. Di sana para sahabat hidup dengan tenang dan tentram. Suatu hari ketentraman kaum muslimin terusik karena mendengar kabar bahwa ada pemberontak yang akan menyerang Raja Najasyi. Orang tersebut ingin merebut kekuasaan sang raja. Raja Najasyi akhirnya memutuskan berperang melawan para pemberontak tersebut. Kaum muslim khawatir jika Najasyi kalah dalam pertempuran, sebab belum tentu raja yang baru akan mengerti keadaan mereka. Atau malah sebaliknya, bisa jadi raja itu akan mengusir kaum muslim. Para sahabat ingin mengetahui berita pertempuran yang terjadi antara Najasyi dengan pemberontak tersebut di seberang Sungai Nil. Siapa di antara kita yang akan hadir melihat pertemuan di antara mereka sehingga kita nanti mendapatkan kabar? Saya. Baiklah, engkau, wahai Zubair. Lalu orang-orang meniup kantong udara sebagai alat renang dan memasangnya di dada Zubair. Dengan alat itu, Zubair mengapung dan berenang menuju seberang Sungai Nil, tempat pertempuran. Padahal saat itu Zubair adalah orang yang paling muda usianya. Zubair pun dengan berani menyaksikan peperangan itu. Sementara sambil menunggu kabar, para sahabat memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada An-Najasyi atas musuhnya, sehingga ia bisa berkuasa di negerinya. Tiba-tiba Zubair datang dengan berlari dan memberi kabar. Bergembiralah, An-Najasyi menang dan Allah telah membinasakan musuhnya serta memantapkan kekuasaannya di negerinya. Doa mereka terkabul. Setelah kejadian itu, kaum muslimin hidup dengan tenang dan aman di Habasyah. Sungguh beruntung mereka memiliki sahabat Zubair bin Awam, sosok yang sangat pemberani. Zubair bersahabat dengan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka adalah dua sahabat yang memiliki banyak kesamaan. Antara lain, keduanya tumbuh dan berkembang di masa remaja dalam kedermawanan, keteguhan beragama, dan keberanian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para sahabatnya di Mekah sebelum berhijrah, beliau telah mempersaudarakan Thalhah dan Zubair. Sudah lama beliau memperbincangkan mereka secara bersamaan. Misalnya, Rasulullah pernah bersabda, Thalhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga.
Zubair dan Talhah termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga termasuk dalam 6 sahabat ahli musyawarah yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memilih khalifah sepeninggalnya Umar. Rasulullah pernah bersabda bahwa Zubair adalah salah satu orang yang akan syahid. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Az-Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas berada di atas gunung Hira. Lalu gunung itu bergetar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tenanglah, di atasmu hanya ada seorang nabi atau syidik atau syahid." Zubair sangat mendambakan mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ia memberi nama anak-anaknya dengan nama para syuhada. Zubair pernah berkata, "Sesungguhnya Talhah bin Ubaidillah memberi nama anak-anaknya dengan nama para nabi. Dia mengetahui tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan saya menamakan anak-anak saya dengan para syuhada. Mudah-mudahan mereka semuanya gugur sebagai syahid." Nama anak-anak Zubair antara lain adalah Abdullah bin Zubair yang diambil dari nama sahabat yang syahid Abdullah bin Jahiz. Urwah diambil dari nama sahabat Urwah bin Mas'ud. Anaknya yang lain diberi nama Al-Munzir, Hamzah, Ja'far, Mus'ab, dan seterusnya. Zubair juga biasa dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena dinisbatkan pada putranya yang bernama Abdullah. Demikianlah kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa dipetik antara lain: pertama, kita dapat meneladani keberanian Zubair dalam membela kebenaran. Kedua, hendaknya kita memberi nama anak dengan nama yang baik, karena nama merupakan salah satu doa dan harapan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam. Keberanian Zubair dalam peperangan. Zubair adalah sosok pemberani dan selalu ikut serta dalam setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan perang-perang yang lain. Zubair memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah malaikat menyerupainya dalam Perang Badar. Saat itu pasukan muslim yang berkuda hanya 2 orang, yaitu Miqdad bin Aswad dan Zubair bin Awam. Zubair menjadi pemimpin pasukan sayap kanan. Zubair memakai sorban berwarna kuning yang dililitkan, dan ia dengan gagah berani menumpas musuh. Pada saat itu malaikat Jibril turun membantu pasukan muslim dengan berpenampilan menyerupai Zubair, baik bentuk tubuh, pakaian, serta sorban Zubair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan kepada para sahabat bahwa di kancah peperangan Badar ada Jibril yang turun dengan tanda-tanda menyerupai Zubair. Pada perang Badar, Zubair juga membunuh 2 tokoh Quraisy, yaitu Naufal bin Khuwailid yang merupakan pamannya dan Ubaidah bin Sa'id bin As. Ubaidah adalah penunggang kuda terbaik dan salah satu prajurit Quraisy yang memakai pakaian besi dari ujung kepala sampai kaki. Satu-satunya pasukan Quraisy yang mahir memainkan pedang panjang. Lalu Rasulullah mengutus Zubair untuk menghadapinya. Zubair pun mendekatinya dan sejumlah sahabat juga turut memanahnya. Tetapi anak panah itu jatuh tidak bisa menembus tubuh Ubaidah. Ketika ditebas dengan pedang juga tidak mempan. Zubair terus mencari cara agar dapat mengalahkan Ubaidah. Sampai Zubair bisa berhadapan dengan Ubaidah. Zubair melihat Ubaidah dengan pakaian besi sangat rapat, sehingga tidak terlihat darinya kecuali hanya kedua matanya. Maka Zubair menyerang Ubaidah dengan sebilah tombak. Allahu Akbar! Ia lempar tombak itu tepat mengenai matanya, hingga Ubaidah pun tewas. Zubair juga hadir dalam peperangan Uhud. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang membunuh kaum muslimin dengan ganas. Maka beliau berkata kepada Zubair, "Lawanlah dia, wahai Zubair." Kemudian Zubair segera naik ke sebuah bukit dan ia menyerang laki-laki musyrik tersebut dari atas. Akhirnya Zubair berhasil mengalahkannya. Setelah perang Uhud telah usai, pasukan Quraisy pergi kembali ke Mekah. Nabi Muhammad SAW khawatir jika orang-orang Quraisy akan kembali menyerang lagi.
Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar ada yang bersedia membuntuti mereka, sehingga mereka mengetahui bahwa pasukan Muslim masih memiliki kekuatan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Zubair bin Awam langsung bangkit bersama 70 pasukan. Mereka berjalan dan mengikuti jejak orang-orang Quraisy. Ketika kaum Quraisy mendengar keberangkatan pasukan Abu Bakar dan Zubair, mereka menyangka bahwa itu adalah pasukan inti kaum Muslim yang akan mengejar mereka. Oleh karena itu, mereka bergegas mempercepat perjalanannya pulang ke Mekah. Pada tahun 5 Hijriah terjadi Perang Ahzab atau disebut juga Perang Khandaq. Disebut Perang Ahzab karena bermakna gabungan atau sekutu dari beberapa kelompok. Kaum Yahudi adalah otak dari perang ini. Mereka mengajak kaum Quraisy hingga suku Ghatafan untuk menyerang kaum Muslim di Madinah. Maka bersatulah mereka sehingga membentuk pasukan sekutu dengan jumlah pasukan sekitar 10.000 orang. Pada perang itu, Bani Quraizoh, salah satu kelompok Yahudi, mengkhianati perjanjian yang disepakati dengan kaum Muslim. Mendengar kabar tentang pengkhianatan Bani Quraizoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah yang bersedia pergi untuk mengetahui berita tentang Bani Quraidah?" "Saya, ya Rasulullah, saya akan datang kepada engkau membawa kabar tentang mereka." Kemudian Zubair berangkat dengan kudanya menuju Bani Quraizoh. Kampung Bani Quraizoh terletak di tenggara kota Madinah. Setelah Zubair kembali dengan membawa berita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata masih memerlukan informasi lagi. Lalu untuk kedua kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Siapakah yang bersedia pergi untuk mengetahui berita tentang Bani Quraidah?" "Saya, wahai Rasulullah." Keberangkatan Zubair dalam mencari informasi tentang pengkhianatan Bani Quraizoh terjadi hingga 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi mempunyai hawari, sahabat setia, dan hawariku adalah Zubair bin Awam." Zubair juga ikut dalam perang Hunain yang terjadi setelah pembebasan kota Mekah. Dalam peperangan, Zubair merupakan prajurit yang semangat dan sangat pemberani. Ketika melihat Zubair, anggota pasukan musuh bertanya kepada panglimanya, "Siapa prajurit berkuda dengan tombak di pundaknya itu?" "Itu adalah Zubair bin Awam. Saya bersumpah demi Lata, dia akan menyerbu kalian. Hadapilah dia dengan gagah berani." Setelah mendengar teriakan takbir, Zubair langsung menyerang lawan sehingga mereka lari tunggang langgang. Zubair berhasil memporak-porandakan orang-orang musyrikin. Ali pernah berkata tentang Zubair bahwa dia adalah manusia paling pemberani yang sangat mengagumkan. "Dia marah seperti macan tutul dan menerjang seperti singa." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq dan setelah itu diteruskan oleh Umar bin Khattab. Pada masa itu, Zubair merupakan salah seorang tentara Islam yang berada di barisan terdepan membela Islam dan turut serta dalam menyebarkan dakwah Islam. Kala itu terjadi Perang Yarmuk pada awal kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perang Yarmuk adalah perang antara pasukan Muslim melawan tentara Romawi. Zubair adalah orang yang hebat dalam bertempur. Ketika Perang Yarmuk, Zubair termasuk pasukan berkuda yang pemberani di antara para sahabat lainnya. Zubair melihat pasukan yang dipimpinnya merasa gentar menghadapi tentara Romawi yang mendekat ke arahnya. Saat itu seorang sahabat berkata kepada Zubair, "Tidakkah engkau menyerang musuh sehingga kami bisa mengikutimu?" "Jika saya melakukannya, saya khawatir kalian tidak bisa bertahan." Kemudian Zubair maju menyerang seorang diri dan para sahabat mengikutinya. Ketika berhadapan dengan tentara Romawi, para sahabat tertahan sementara Zubair tetap maju merangsek seorang diri, membelah barisan tentara musuh hingga masuk ke dalam pasukan musuh. Lalu Zubair kembali kepada para sahabat. Kemudian Zubair kembali menyerang pasukan musuh, tetapi kembali lagi untuk membantu para sahabat. Sampai ketika itu, Zubair terkena 2 kali tebasan pedang di pundaknya. Keberanian Zubair tersebut membuat mental lawan menciut. Demikian kisah tentang sahabat Nabi
Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, hendaknya kita bersegera dalam menyeru panggilan Allah, seperti halnya Zubair bersegera dalam memenuhi perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, keberanian dan pengorbanan Zubair dalam membela Islam hendaknya menjadi pengingat dan motivasi kita untuk senantiasa menjaga dan menjalankan nilai-nilai agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam, meninggalnya sang hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair tetap semangat dan hadir dalam peperangan meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ia pernah ikut serta dalam misi penaklukan Mesir. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, terjadi peristiwa penaklukan Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ash. Mesir pada waktu itu menjadi bagian dari kekuatan Imperium Romawi Timur. Amr bin As mengerahkan pasukan yang berjumlah sekitar 4.000 orang ke Mesir. Umar bin Khattab terus memantau pergerakan Amr dan sempat merasa khawatir akan keselamatan pasukan Islam. Umar kemudian mengirim surat kepada Amr. Apabila suratku sudah sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah. Amr menerima surat tersebut sesaat setelah memasuki wilayah Al-Aris di pinggir Mesir. Maka dari itu ia memutuskan untuk melanjutkan misi merebut Mesir dari cengkraman Romawi. Al-Aris merupakan kota kecil tanpa pertahanan. Di sana pasukan Muslim tidak mendapatkan perlawanan. Kota tersebut merupakan kota pertama yang takluk oleh pasukan Muslim. Kota selanjutnya yang berhasil ditaklukkan adalah Pelusium atau yang dikenal dengan nama Al-Farama. Kemudian mereka menaklukkan Bilbis. Setelah menguasai Bilbis, pasukan Muslim pun melakukan perjalanan hingga tiba di Nain. Pasukan Muslim mengepung kota tersebut hampir sebulan lamanya. Pasukan Muslim mengalami kesulitan karena tempat yang dijadikan untuk mengepung Nain tidak strategis. Amr pun segera mengirim surat kepada Umar bin Khattab meminta bantuan tambahan kekuatan. Umar membalas surat Amr. Saya telah mengirim pasukan bantuan berjumlah 4.000 personil yang setiap 1.000 pasukan dipimpin oleh seorang panglima. Mereka adalah Zubair bin Awam, Ubadah bin Asyomid, Mikdad bin Aswad, dan Maslamah bin Makhlad. Sambil menunggu pasukan tambahan datang, Amr bin As terus mengepung pertahanan pasukan Romawi. Setelah pasukan bantuan tiba di wilayah Ain Syams, Amr bin As mengumpulkan seluruh pasukannya. Lalu terjadilah perang antara pasukan Muslim dan pasukan Romawi. Pasukan Muslim akhirnya berhasil menaklukkan kota Nain. Pasukan Romawi yang tercerai-berai berlindung ke benteng Babilonia. Selanjutnya pasukan Muslim bergerak ke Babilonia. Babilonia adalah kota yang dikelilingi benteng besar yang pernah dibangun oleh bangsa Romawi, terletak pada ujung delta sisi timur Sungai Nil. Babilonia memiliki benteng pertahanan berlapis berupa tembok setinggi 15 meter dan ketebalannya mencapai 2 meter. Peperangan pun berkecamuk antara kedua pasukan. Pasukan Muslim menyerang Romawi dengan panah dan melempar batu, sedangkan pasukan Romawi membalasnya dari balik benteng. Pasukan Muslim mengepung benteng Babilonia selama beberapa waktu. Sementara pasukan Romawi terus memperkuat pertahanannya, Amr bin As memerintahkan pasukannya untuk maju menerobos benteng Babilonia. Penerobosan benteng dipimpin oleh Zubair bin Awam. Sesungguhnya, saya telah menyerahkan diri kepada Allah. Dengan itu, saya berharap Allah akan menurunkan kemenangan bagi kaum muslimin. Pada malam hari, Zubair bersama sebuah regu pasukan bergerak melewati parit, kemudian memasang anak tangga. Ia menyandarkannya di salah satu sisi benteng, lalu Zubair memanjat tangga itu. Zubair meminta pasukan Muslim untuk mengikutinya jika telah mendengar teriakan takbirnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara takbir Zubair. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maka sejumlah pasukan Muslim serentak menjawab takbir Zubair dan mereka bergegas menaiki anak tangga tersebut melewati benteng Babilonia. Allahu Akbar! Pasukan Romawi terkejut melihat Zubair dan pasukannya yang sudah berada di benteng. Zubair lalu membuka pintu utama benteng Babilonia. Pasukan Muslim pun berbondong-bondong menyerbu masuk.
Akhirnya kota Babilonia berhasil dikuasai kaum muslimin. Sungguh keberanian Zubair tidak tertandingi. Zubair dikenal sebagai salah satu sahabat yang kaya. Ia berhasil dalam mengelola usahanya. Ia pun gemar bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin serta anak-anak yatim. Dikisahkan bahwa Zubair bin Awam memiliki utang dan sebelum wafat pada perang Jamal, Zubair mewasiatkan utangnya kepada anaknya, Abdullah bin Zubair, untuk melunasinya. Rasanya hari ini ayahmu ini akan meninggal dan tidak ada yang membuatku paling gelisah dalam hidup kecuali utangku. Jika engkau tidak mampu melunasi sedikit pun darinya, mintalah bantuan kepada penolongku. Wahai ayah, siapa penolongmu? Allah, sebaik-baik pelindung dan pemberi pertolongan. Abdullah bin Zubair mengatakan ternyata asal-usul utang Zubair ayahnya adalah uang titipan dari orang-orang kepadanya. Kala itu ketika ada orang datang kepadanya untuk menitipkan uang, Zubair tidak mau jika hanya menerima titipan uang. Zubair meminta izin kepada para penitip bahwa semua uang yang dititipkan statusnya sebagai utangnya Zubair kepada mereka. Jika uang itu bersifat titipan, maka tidak boleh digunakan. Namun jika uang itu statusnya adalah utang, maka bisa dimanfaatkan dengan akad, akan dikembalikan jika sudah jatuh tempo. Itu yang membuat harta Zubair banyak, karena ia menjadikan uang tersebut sebagai tambahan modal untuknya, sehingga usaha Zubair menjadi besar. Selain itu, Zubair mempunyai aset berupa tanah dan rumah di beberapa tempat. Setelah menjelaskan tentang jumlah utangnya dan aset yang dimiliki, Zubair mewasiatkan bahwa pertama dibayar utang-utangnya, dan kedua jika masih ada sisa hartanya setelah utang lunas, maka ia wasiatkan 1/3 dihadiahkan untuk anak-anak Abdullah dan 2/3 lainnya diberikan kepada ahli waris. Ketika Zubair wafat, ia tidak meninggalkan dinar atau dirham, tetapi aset 2 bidang tanah. Abdullah bekerja keras untuk menjual aset tersebut untuk melunasi utang ayahnya. Hasil penjualan aset Zubair ternyata sangat banyak, yakni hampir 25 kali lipat dari utangnya. Dalam waktu singkat, semua utang-utang itu pun terbayarkan. Setelah utang telah dilunasi, Abdullah masih mengumumkan ke seluruh jamaah haji tentang siapa saja yang telah memberikan utang kepada ayahnya untuk ia bayarkan. Dan ternyata tidak ada lagi yang melakukan klaim. Setelah menunaikan wasiat yaitu membayar 1/3 harta Zubair untuk anak-anak Abdullah, maka sisanya barulah ia bagikan kepada ahli waris. Zubair bin Awam meninggal dalam peristiwa perang Jamal. Pada saat itu terjadi fitnah yang sangat besar setelah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh secara zalim. Setelah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, sejumlah sahabat meminta Ali agar segera mencari pembunuh Utsman bin Affan. Di antaranya adalah Thalhah dan Zubair. Akan tetapi Ali belum bisa melakukan dengan pertimbangan bahwa kelompok pembangkang itu memiliki kekuatan besar dan masih sulit menentukan siapa saja para pelaku karena mereka sudah bercampur baur bersama tentara kaum muslimin. Akhirnya Thalhah dan Zubair beserta rombongannya meminta bantuan Aisyah radhiyallahu anha untuk bersama-sama mencari pembunuh Utsman. Singkat cerita, akibat fitnah dan adu domba yang dilakukan oleh para pembangkang, terjadilah peperangan antara kubu Ali dengan kubu Aisyah. Perang itu disebut dengan Perang Jamal atau Perang Unta. Ketika Zubair menyadari bahwa ia berada dalam pihak yang salah, maka ia memutuskan untuk keluar dari medan perang. Lalu Zubair singgah di salah satu oase bernama As-Siba. Namun karena api fitnah terus berkobar, salah satu pendukung Ali bin Abi Thalib mengikuti dan mengintainya. Ia bernama Ammar bin Jarmus. Saat Zubair sedang beristirahat, Ammar bin Jarmus menyergap dan membunuh Zubair. Ada yang mengatakan Zubair ditikam saat sedang sholat. Zubair meninggal pada tahun 36 Hijriah. Ammar bin Jarmus kemudian pergi menemui Ali dengan keyakinan bahwa Ali akan senang dengan tindakannya terhadap Zubair. Ammar juga membawa pedang Zubair yang sebelumnya sempat ia rebut. Namun ketika Ali mengetahui bahwa orang yang ingin menemuinya itu adalah pembunuh Zubair, ia berkata, "Kabarkan kepadanya bahwa telah disediakan api neraka untuknya." Ketika pedang Zubair ditunjukkan kepada Ali oleh beberapa sahabatnya, Ali lalu mencium dan menangis seraya berkata, "Demi Allah, pedang ini sudah banyak berjasa, digunakan oleh pemiliknya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bahaya." Demikianlah kisah tentang sahabat Nabi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain,
Pertama, keberanian Zubair dan para sahabat dalam menegakkan agama Islam sungguh luar biasa, maka hendaknya kita meneladaninya. Kedua, hendaknya kita gemar bersedekah dan menolong orang yang membutuhkan, seperti halnya sifat Zubair bin Awam terhadap hartanya. Ketiga, hendaknya kita berbakti kepada orang tua, seperti sikap Abdullah yang menjalankan wasiat sang ayah. Wallahu a'lam bishawab.